Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak, Ibu selalu ada dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, salah satu dosen tetap di Pasca Sarjana USB YPKP Bandung. Dalam memaparkan PDD UKT-PT Serdos 2022, pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi, unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah. Sesuai dengan mission statement saya, unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah diprioritaskan dengan kontribusi terbesar. Saya sampaikan hal sebagai berikut. 1. Produktivitas ilmiah. Selaku dosen, saya selalu terus berusaha memberikan sumbangsi bagi keilmuan dengan melakukan publikasi baik berbentuk buku, artikel ilmiah pada jurnal, dan beberapa artikel populer, beberapa surat kabar berskala regional dan nasional. Buku pada tahun 2009 saya mulai menulis beberapa buku yang dipublikasikan ber-ISBN dengan judul sebagai berikut. 1. Memahami faktor internal meningkatkan daya jual industri perbankan dengan ISBN 9789791908309 penerbit CP Repta. Itu yang edisi 2008, bukan 2009 ya itu ya. Terus kedua, Aku dan Pelabuhan Ratu 2009. Terus selanjutnya Bauran Pemasaran, Strategi Peningkatan Loyalitas Nasabah. Yang keempat, Cinta Cianjur, Energi Pendorong Etos Kerja. Dan yang kelima, Gratis Berani Bermimpi untuk Menjadi Besar, penerbit Kaipa Publishing 1 Juli 2016, ber-ISBN ya. Yang keenam, Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat. Ini salah satu tim penyusunan dari 15 anggota penyusun buku Pedoman Pariwisata Halal di Jawa Barat. Tanggal 25 Juni 2019. Selanjutnya nomor 7, Lebih Baik Kita GR Daripada Minder, terbit 2016. Terus Akuntansi Manajemen, penerbit The Publish, ISBN 9786230234993, edisi September 2021, Haki tanggal 15 November 2021. Untuk ke-9 buku yang diterbitkan yaitu E-Business. E-Business ini bukunya. Kalau tadi tentang akuntansi manajemen ya udah ada ya, yang sebelumnya ini akuntansi manajemen. Terus yang E-Business, strategi model dan penerapannya, tahun 2021, The Publish. Selanjutnya itu juga dihakikan. Selanjutnya Marketing Manajemen, ini bukunya. Itu bahan ajar sebetulnya cuma kebetulan diterbitin 2021, dikumpulkan bahan ajar yang lalu saya edit dan dipublikasikan tahun 2021. Dihakikan juga. Terus yang ke-11 tentang perilaku bisnis, etika bisnis dan perilaku konsumen, yang ini warna hijau nih, penerbit The Publish, telah dihakikan juga. Terus yang ke-12 ini multivariat terapan pada tahun 2022. Ini penulisnya Ibu Sri Rohani Mulyani, Bu Parida, Pak Pip, Bu Erika, Bu Fitriana, Pak Taufik, Pak Kosasi, Pak Oni, dan saya sendiri. Penerbit Widina Bakti Persada Bandung,
Maret 2022. Sedangkan untuk artikel jurnal ilmiah terakreditasi, ini saya sampaikan beberapa. Satu, menulis artikel penelitian berjudul Loan to Deposit Ratio, Risiko Kredit, Net Interest Margin, Profitabilitas Bank pada jurnal AFRE Accounting and Financial Review akreditasi Sinta 3 nomor ISBN 2598.7771 yang diterbitkan oleh program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang. Itu ada linknya. Yang kedua juga menulis artikel ini pengabdian masyarakat, diartikelkan, yaitu pelatihan dan pendampingan penyusunan kebijakan dan standar pelayanan. Ini udah dipublikasi. Terus yang ketiga, artikel pengabdian juga berjudul Asistensi in Integrity Zona Development of Strengths the Public Service Quality at Sabut Technical Center. Ini di akreditasi Sinta 4, tadi juga Sinta 4. Yang diterbitkan juga LPM Universitas Merdeka Malang. Terus yang keempat, menulis artikel Stock Portfolio Strategy in the Midst of the COVID-19 Case of in Indonesia pada jurnal Eastern Europe and Central Asia Research International, ISBN-nya ada, diterbitkan oleh The Institute of Eastern Europe and Central Asia. Oke. Selanjutnya itu beberapa ya jurnal yang telah diterbitkan. Selanjutnya artikel populer, ini beberapa tahun yang lalu, beberapa pemikiran yang saya tuangkan pada beberapa artikel populer, yaitu sebagai berikut. Tahun 2010 nih, antisipasi rutinitas lonjakan harga pada bulan Ramadan. Itu pikiran rakyat. Terus dilema LPG bagi UMKM di pikiran rakyat juga tahun 2010. Inovasi sistem keuangan bagi pengembangan UMKM. Ini pikiran rakyat ya, rata-rata. Kembangkan PKL kreatif, pikiran rakyat pada tanggal 26 Juli 2010. Ada percepatan UMKM di pedesaan tahun 2010 juga. Rencana kenaikan TDL di pikiran rakyat. UMKM dengan bordir di Republika Opini pada tanggal 2 Agustus 2010. Wacana redenominasi, mengapa tidak? Nah, itu ada di pikiran rakyat 9 Agustus 2010. Terus selanjutnya itu wisata menjadikan UMKM bergeliat di koran pikiran rakyat 2010. Sedangkan makna dan kegunaan berbagai hasil produk dan pemikiran ilmiah yang telah saya publikasi sebagian tadi menjadi bagian salah satu tridharma perguruan tinggi dan sebagai kontribusi bagi pengembangan keilmuan. Adapun beberapa makna dan kegunaan dari kegiatan tersebut meliputi: satu, membantu dan sekaligus membuka wawasan pada pelaku UMKM untuk mengembangkan potensi usaha di tengah persaingan dunia usaha, dan sekaligus mendorong pelaku UMKM melakukan perubahan pada proses bisnis untuk menyesuaikan dengan kebutuhan customer. Yang selanjutnya, memberikan dokumen kebijakan, standar dan panduan pelaksanaan pelayanan publik di Balai Teknik Air Minum Bekasi. Itu yang tadi dilakukan ya. Selanjutnya, untuk nilai inovatif, dalam berbagai publikasi ilmiah yang telah dilakukan terdapat nilai inovatif yang berusaha kami kembangkan karena tim ya di situ, dan dikontribusikan bagi proses pembelajaran dan keilmuan meliputi: satu, membangun budaya, adaptasi dan perubahan pada pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha yang dijalaninya, serta mendorong untuk berorientasi pada pelanggan. Kedua, membangun budaya pelayanan prima yang baik bagi organisasi pemerintah yang melayani pelayanan publik. Yang ketiga, membangun budaya melakukan evaluasi diri secara komprehensif untuk mendorong perubahan pada lembaga dan peningkatan kinerja yang lebih baik.
selanjutnya yaitu konsistensi dalam pengembangan keilmuan, keahlian. Sebagai seorang dosen, saya terus-menerus meningkatkan kompetensi dan memperkaya kemampuan dan kualitas dalam proses pembelajaran dengan mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, meliputi: 1. Saya terlibat sebagai associate editor pada jurnal Economics, Management, dan Banking Studies, program D3 Keuangan dan Perbankan Universitas Malang, sesuai surat keputusan Ketua Program nomor KEP 01 D3 Bank UM-2/2021 tentang susunan pengelola jurnal Economics, Management, dan Banking Study. Kedua, terlibat aktif sebagai asesor Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis. Nomor 2, terlibat sebagai asesor Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi. Sesuai keputusan Dewan Eksekutif Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi nomor 054-DA-A5KS.3-2 Romawi 2022. 3. Terlibat aktif sebagai anggota pada bidang perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan inklusi keuangan pada Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), surat keputusan ISEI Pengurus Pusat nomor S05 PP ISEI-3 Romawi 2022 tentang pengangkatan, pengesahan, dan penetapan masa jabatan pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Sarjana masa jabatan dan penetapan masa jabatan pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Bandung periode 2022-2005. Dan saya juga aktif di berbagai organisasi bisnis ekonomi, satunya Jaringan Pengusaha Nasional JAPNAS di Jawa Barat, selanjutnya di organisasi lainnya. Target kerja untuk saya dengan berbagai perubahan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dengan pesat yang mengubah strategi, tentunya mendorong saya untuk menyusun target maupun peta jalan bagi saya untuk penelitian dan publikasi ilmiah meliputi. Karena publikasi ilmiah dan penelitian ini menjadi prioritas porsi yang terbesar untuk visi saya, misi saya di sini. 1. Mengikuti kegiatan penulisan artikel pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan 2 dan artikel internasional terindeks Scopus. Yang kedua, melakukan penelitian dan publikasi ilmiah dengan diseminasi berbagai perubahan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi dan perbankan yang menjadi produk dalam kegiatan di lingkungan asosiasi profesi, serta kerjasama dengan berbagai institusi. Demikian paparan saya tentang unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.